Definisi orang mau berusaha itu seperti saya, ya. Karena tahu akan melakukan 2 episode dalam 1 kali take, gue bawa 2 jersey. Ya, ini definisi usaha. Gue bawa jersey ini sama yang episode sebelumnya. Kita masih take di hari yang sama. Definisi yang usaha apa adanya itu ya seperti ini. Dia naik motor, pasti udah pakai jaket. Jadi cuma pakai jaket doang. Ya, intinya kan ada perbedaan tampilan. Warnanya sama-sama hitam. Ya nggak apa-apa lah. Sama kayak kemarin. Kan gua episode yang waktu itu. Men in Black. Bajunya Merah. episode 1 warna merah, episode kedua warna merah lengan panjang. Yang penting LS. Ya udah. Ya Tapi udah. malam makin larut. Tapi demi cinta kita kepada Manchester United yang akan Sama berlaga kalian. di Liga. Iya, sama kalian. Ya, sama kalian juga yang ibaratnya nonton, Pushing. tolong dong subscribe gitu ya, nggak susah, biar kita bisa makan, ya. Anak-anak harus sekolah. Ini uang kuliah anak gua harus bentar lagi harus bayar. Lu kagak subscribe, wah. Kameramen Arsenal mau nikah. Kameramen Arsenal, kata kameramen Arsenal, gua cut bagian ini. Jangan dong. Gua cut gaji lu. Hapus yang tadi. Ancaman-ancamannya parah. Jangan dong. Kita Anyway. doakan saja. Kok jadi panas ya? Ya pokoknya intinya episode ini kita akan membahas Liga Malam Jumat. Bumper. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan Bang Raymond Ugarte. Ugarte. Kita masih berada di Galau Cafe di Adi Aksa di Bilangan Lebak Bulus. Ya, ini nama lain untuk Galau Cafe adalah Garage 168. Bagi teman-teman yang berada di daerah selatan yang Banyak lagi semut ya. nongkrong di Bilangan Selatan, silakan mampir ke sini. Kita nggak terlalu jauh dari Citos, juga sangat dekat ke Terminal Lebak Bulus. Oke? Yoi. Ayolah, datang ngobrol gitu. Ya. Daripada ya komen-komen nggak apa-apa, akan kita balas-balesin. Ini udah lama gua nggak balas-balesin komen. Gua selalu kok. Ya. Emang iya? Gua selalu. Bohong Anda. Gua selalu, termasuk yang episode kemarin yang tiba-tiba banyak banget tuh komen-komen dari afiliasi-afiliasi yang nggak boleh itu loh. Gue bingung sampai isinya itu. Lu balas-balesin juga dong. Oke bang, siap. Mantap. Nggak, gue ada balas satu. Gue pakai hashtag anti judol. Stop judol. Stop judol, ya. Ya bagi teman-teman juga ya nasihat dari kami abang-abang yang udah tua ini ya. Lu kali lu, gua udah mah tua, enggak. nggak usah ngaku-ngaku muda. Gua mah enggak. Ya, nasihat kita sebelum kita masuk ke pembahasan gini loh, nggak ada yang namanya kayak instan, oke? Itu nggak ada. Bisa bang, kalau lu menang undian gimana? Kalau lu dapat warisan gimana? Itu yang namanya instan. Lu dapatnya cepat, hilangnya juga cepat. Percaya sama gua. Lu mau sukses dalam kehidupan, lu kerja keras. Ya, itu kuncinya. Oke, kita bahas. Lu mau contoh? Kita bahas perilaku Ah, manusia di Indonesia sekarang ini. enggak. Lu mau contoh manusia yang gua selalu banggakan ya. Kemana-mana gue cerita-cerita orang yang bener-bener berusaha keras. Ini pakai lagu keren Ya. Ting. Dipasangin lagu dong yang sedih-sedih ya kameramen Arsenal. Ding ding ding. Ya Mimpor kita pribadi, Mimpor kita ini adalah seorang yang gue selalu banggakan. Dimulai dari kerja di law firm, ya, terus bantu-bantu sate, yang kita pernah syuting juga, sate Taichan Bang Yo. Ya, dan sekarang beliau menjadi seseorang yang sangat oke. Yang sayangnya gue nggak bisa sebut, tapi berpengaruh di kepakan sayap tim yang kita bangga-banggakan. Timnas, kan gitu. Ini mau gue cut juga. Pokoknya kalau ini kekat, gaji kekat. Gua hapus. Nah, itu jadi kalian kalau misalnya mau sukses, betul-betul lah berusaha. Nggak ada istilahnya, ya lu enak orang kaya langsung jadi, nggak ada. Nah, nasib gue sial, lahir di orang miskin, nggak ada. Itu semuanya kembali lagi kepada etika kerja lu aja, mental Liquid kerja dong, lu. liquid. Oke? Jadi jangan pernah berhenti berusaha dan yakinlah Bahwa bahwa dengan berusaha hasil itu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Soalnya MU. Nggak juga, MU kagak berusaha Ini makanya. sebenarnya udah keren nih bridgingnya. Bridgingnya Ini udah keren. namanya bridging.
Oh iya. Brand liquid masuk. Woi. Ya, ini berhubungan brand liquid ya, tolong ya. Pakailah liquid ini. Woi, sampai. Gue kirain lu begini, ternyata begini bagus. Gini dong. Oke. Manchester United akan menghadapi Atletico Bilbao di kandang Atletico. Ayo, apa nama kandangnya? Di kandang Atletico duluan ya? Iya. Ya, di kandang Apa di ya kandang nama Atletico kandangnya? Bilbao pada hari Kamis mendatang. Estadio de San Mames. Ya, di Estadio de San Memes. Iya sih memes. Memes. Jadi untuk lanjutan Liga Eropa Semifinal. Jadi guys, sebenarnya perjalanan Ini klub pesakitan loh, kok bisa masuk semifinal ya? menuju final itu udah begitu dekat ya, Man ya. Jadi Sayang kalau dibuang sia-sia begitu. istilahnya gini deh, ini lu udah usaha PDKT-nya udah sejauh ini gitu ya. Kalau lu kagak bener besok nih lawan Atletico Bilbao, ibaratnya lu udah ngabisin begitu banyak usaha, lu udah ngabisin pulsa seberapa banyak. Sedikit lagi. Ya, lu tinggal nembak doang nih, tapi lu takut nembak. Akhirnya didatengin dan disamperin sama seorang dokter, di swoop out of your feet. Nih, Kayak ada kalau kena. takut nembak enggak deh. Kita 20 shoot on goal kemarin lawan Bournemouth. Tapi kan nggak ada yang kena, men. Dia bukan nembak, dia ngasih kode mulu itu. 25 shoot on goal, 6 on target. Ya. Ya perbaikan di pertandingan berikutnya, which is nanti lawan Bilbao ya bisa lah. Ini pemain profesional Tapi yang dengan beda, gaji yang beda Mon. gede. Di Premier League dengan di Eropa kita berbeda. Kita binatang yang sangat berbeda. Yoi, barang yang berbeda. Barang yang berbeda. Kalau di Premier League bikin gol tuh kayaknya susah kali ya kan. Tapi kalau di Liga Eropa, lu bayangin aja. Dalam 2 menit terakhir aja masih bisa bikin 2 gol. Pakai Bruno. Ruben. Ruben. Ini ketagihan nih, malah dia yang ketagihan. Ruben. Ayo, masuk, Belum Ruben. waktunya. Oh, belum waktunya. Belum ada yang dibahas, apa yang mau panggil? Iya, kan mau ngomongin Bilbao. Oh, ya udah Abang bertanya. Ruben menjawab. Jadi ide nih nggak ngeriset nih si kampret. Bukan nggak ngeriset. Gue Nih, tiba-tiba di lo pojok ingat ini. gak waktu kita menang comeback Remontada lawan Lyon? Mhm. Ernesto Valverde langsung cywar. Ya, Dia bilang Manchester United adalah klub besar yang tidak sepantasnya berada di Eropa. Mereka adalah itu lebih klub pantas adalah di klub UCL. Liga Champions. Enggak, dia bilang adalah klub Liga Champions. Iya. Dia nggak ngomong sepanjang itu. Enggak, dia ngomong sepanjang Enggak, itu. dia ngomong cuma bilang Manchester United is is a club that from should be at in the, the Champions Champions League. League, yeah. They should not be at the Europa League because Yeah. they're more qualified than that. Itu, wah, bro, gua kalau namanya Coba pakai Ruben. Ruben nggak ngomong apa-apa di situ. Kan niru nih pelatih lawan loh, nih pelatih Aku pun lawan. bingung waktu itu. Inilah Ruben nih, Bang. Ini Ruben. Apa kabar kok? Apa kabar, Bang? Ya. Lanjut, Bang. Ya, aku pun bingung kemarin itu ya kan. Ya. Awak kok nggak ditanya orang ini apa-apa ya? Baru habis menang nih, Bang ya. Ih, baru menang. Baru menang. Aku cuma dibilang selamat kan gitu ya, selamat. bahwa ini 2 gol yang mencetak rekor Iya. dalam waktu begitu singkat bisa cetak 2 gol itu tuh rekor baru katanya kan. Aku bilang ya makasih. Tapi nggak ada yang nanya soal Atletico ya kan. Iya. Adalah satu pertanyaan. Apa tuh? Bagaimana persiapan Abang menuju setelah ini? Semifinal, ya. Semifinal. Itu kan pertanyaan standar ya. Abang bilang apa, Bang? Aku coba bilang ya kita harus kembali lagi untuk memfokuskan ke pertandingan kita besok melawan Wolves. Itu aku bilang. Wolves. Dalam hatiku aku udah tahu. Serigala itu, Bang, ya? Iya, serigala. Serigala. Iya, macam itu, macam tetanggaku serigala. Pantang lihat anak ayam lewat ya kan, ayam kampus. Wah, sikatnya udah. Susah lah kawan. Oh, itu bukan. Oh iya, itu tetangga Abang ya. Tetanggaku. Bukan Abang ya. Bukan. Iya, tetangga Abang. Bukan tetangga Petri ya, tetangga aku. Ya di Manchester Oke, sini. Bang. Ya. Ya nanti aku sebut namanya repot kita. Ya, Nah, jangan, intinya itu aku nggak ditanya apa-apa. Tiba-tiba pulang aku ke rumah ya kan. Iya. Ku tengok Lele Valverde ini ngomong ya, kan? Di TV. Di TV. Iya. Terus Kau sangka nggak punya TV aku? iya. Ada TV ku Ada besar. dong. Ruben ya, Bang Ruben. Ruben. Ya. TV ku smart TV. Abang Ruben Amorim, Ruben Sanadi, Bang. Amorim. Ruben Onsu. Kemarin aku baca di komentar kalian di Porsalang ya, ada pula yang bilang, kok ini nggak kayak Ruben Amorim, lebih mirip sama Indro DKI katanya kan? Kau yang benar aja kau, ini Ruben Amorim. Kompor gas kalau Nah, intinya aku tengok Valverde ngomong ya kan, Iya. dibilangnya,
Manchester United ini tidak pantas di Eropa. Aku udah sempat emosi. Iya. Maksudku apa kami nggak pantas? Dikencengin dong bang, TV. Kencengin TV ya kan? Nah, terus? Mereka lebih pantas bermain di Champions League. Ya. Mereka punya kualitas Champions League. Langsung, mak. Wah, ini baru Betul juga kawan nih. kita nih. Kan? Terus kumatikan ya kan, karena kekencengan suaranya kan, kumatikan. Tetangga udah mulai, woi Ruben, berisik gitu. Pokoknya itu yang si rubah itu aja kan ya. Terus kupikir-pikir setelah kumatikan, ini maksud kau ini apa tadi ya? Nggak pantas di Eropa, pantasnya di UCL. Tapi kan kami di Eropa. Iya, berarti nggak pantas dong bang. Berarti nggak pantas maksud kau? Kualitas kami memang UCL, tapi nggak Cywar, pantas. bang. Oh, ngajak ribut kawan ini berarti ya. Jadi aku bilang sama dia, ku DM sama dia. Iya, Ya. iya. Abang bilang apa? Weh, Valverde, Nah. maksudku apa? Oh, bukan Ernest. Enggak, Valverde ku panggil. Valverde. Iya. Maksudku apa? Kalau nggak sur kok main kita. Cocok kau rasa? Itu aja aku kirim. Nggak dibalas. Kelas bang. Abang kelas. Balik ke Patrick lah. Kali Patrick. Gila keren. Ya. Iya. Gua sampai bingung mau ngomong apa. Keren nih si abang nih. Ya, Udah sohib kayak ternyata masih itu tuh sama Ernest. enggak, soalnya aku ada dua kawanku di RT. Saya balik lagi dia. Balik lagi. Ada dua nomor kontak ke situ. Satu Ernest Valverde, yang satu lagi Ernest Perkasa. Ernest Perkasa. Kalau aku pengen main film baru ke dia aku hubungi. Jadi aku panggil Valverde gitu loh. Ernest lo? Ya. Arne. Itu yang baru menang dong. Ya udah. Ini kayak kemarin kita sempat bahas, gue sempat ngomong juga ketika kita review Bournemouth dikit, kalau gue bilang apa yang dilakukan sama Bournemouth itu sebenarnya persis apa yang dilakukan sama Ernest Valverde bareng sama Atletico Bilbao-nya. Lebih offensive play. Offensive play. Nah, gue setuju kalau Ernest Valverde dia juga terbiasa main 3-4-3. Waktu dia ngalahin Rangers itu dia juga main pakai 4-2-3-1 terus switch jadi 3-4-3 karena ngelihat Rangers sudah mulai nyerang, tapi kan pada akhirnya mereka menang 2-0. Tapi perbedaannya sama Manchester United, kalau gue lihat Atletico Bilbao kemarin lawan Las Palmas di kandang di Liga. Itu dia juga menurunkan tim terbaik minus Nico Williams. Nico Williams tuh dia masuk di menit 65. Ya kurang lebih sama kayak kita lah. Jadi ada empat pemain yang ada 4 pemain inti yang dicadangin. Si siapa? Pelo Canales, Nico Williams, terus Bernat Prado sama ini nih yang Goka Guruzeta itu yang penyerang andalannya mereka. Kemarin tuh yang dipasang tuh si Sanadi itu, makanya tadi gua ngomong Sanadi. Si siapa? Marwan Sanadi. Orang Indonesia, Bang? Hah? Orang Indonesia? Ruben itu mah Bayangkara FC. Bekas Persebaya Surabaya. Kenapa pada marah sih? Sulit nih. Orang lagi serius. Kenapa pada marah sih? Cuma yang mesti disorot di situ, Las Palmas main pakai 3-4-3. Ya. Nah, kalau Manchester United Ruben Amorim terlepas dari yang kita obrolin kemarin lah ya, yang gue bilang kayaknya ini nyoba-nyoba taktik, nyoba-nyoba attacking play, di mana biasa kita build up rapi sampai depan. Yang terjadi adalah Bruno Sporadis banget kemarin. sporadis banget lah, passing kebanyakan ke Luke Shaw lah, jadi crossing ke Luke Shaw. Nah, yang dilakukan Atletico Bilbao sama persis sama yang dia lakukan di ketika lawan Las Palmas. Gue lihat statistiknya. Nah, Wih, masalahnya di Las Palmas. Nah, 4-2-3-1 dia nggak works lawan 3-4-3-nya Las Palmas. Dia cuma bisa nyuri 1 gol. Itu pun si Nico Williams turun di babak kedua. Akhirnya pemain-pemain intinya diturunin semua di babak kedua. Shoot on goal. Passing mereka jelas kalah. 3-4-9 Possession juga kalah. Possession. Dari segi expected goals juga kalah. Jadi intinya secara statistik 4-2-3-1 ini kalau gue lihat ya, ini Las Palmas loh.
tim papan bawahnya. Ya walaupun Manchester United juga tim papan bawah, ya. Tapi nggak works dengan apa yang mereka lakukan. Nah, berarti kan ini artinya dia harus muter otak nih. Ini lawan orang yang udah pakemnya 3-4-3 nih, Ruben Amorim nih. Dan kemarin kayaknya nggak bermain sebagaimana mestinya ketika mereka waktu lawan Lyon. Bahkan waktu kita kalah sebelumnya lawan apa, Minpor? Wolves. Penampilan etalase yang build up dari bawah rapi itu nggak diperlihatkan banyak. Walau di babak kedua Manchester United berusaha menang kan, jadi ya main rapi terus kelihatan. Nah menurut gue itu mungkin yang bakalan disorot. Mereka ketika udah main setengah lapangan, isolasinya bagus, jadi mau nggak mau pemain lawan pasti buang ke depan. Nah mungkin akan jadi catatan adalah kalau Nico Williams main dari awal. Misalnya nih kita nyerang nih, kita dapat counter attack, transisinya bagus, cepet, tapi ketika kita ke counter, yang mesti dilihat ya Nico Williams, yang artinya di posisi itu yang bisa head to head sama dia cuman Diogo Dalot. Yeah. Di mana Diogo Dalot lagi cedera. Atribut Diogo Dalot lagi cedera. Terus kalau dipindah si Dorgu kayak yang kemarin gue bilang, Shaw kiri, Dorgu kanan, yang di belakang ya berarti Mazraoui, Maguire, Yoro, atau sebaliknya ya. Gue lebih setuju sebenarnya Yoro di kiri, Mazraoui di kanan. Karena kalau Dorgu mainnya, betul, kalau Dorgu mainnya kayak kemarin, dia mungkin secara attacking mungkin bagus, tapi ketika kita ke counter, anak ini kelihatan banget udah kayak exhausted gitu loh. Ini bukan liga gua nih. Gue butuh istirahat dan gue butuh latihan lebih buat bisa nyamain level, paling nggak usah pemain di EPL, senior gue di situ lah. Nah kalau misalnya Nico Williams berhasil memanfaatkan Dorgu, gue pengen ada Mazraoui yang bisa cover di situ. Sebenarnya kalau masalah Patrick Dorgu ini emang yang gue lihat beda dengan kasusnya di Premier League dengan Eropa menurut gue ya. Tempo di Premier League itu kan cepat. Salah satu alasannya ini Atletico Bilbao cepet loh. Kalau lo ngeliat lawan Las Palmas nih, apa kita tonton dulu? Betul, tapi maksudnya gini, Bang. Overall pemain tim-tim Spanyol itu juga bukan permainannya yang modelnya kick and rush ya, seperti pemain tim-tim Inggris. Lebih kepada mereka itu tekniknya jauh lebih tinggi daripada tim-tim Inggris. Itu harus kita akuin. Gue yakin walaupun mereka main cepat, mereka tidak akan lebih menekan seperti kemarin lawan Bournemouth atau tim-tim Inggris papan bawah sekalipun. Itu tim papan bawah kayak kita nggak tim papan bawah ya. Cuman maksudnya menurut gue ada perbedaan nanti di situ. Plus performa kita di Eropa juga kan jauh banget berbedanya dengan di Gua nggak mau bilang berbeda jauh, tapi paling nggak lebih stabil daripada ketika kita tampil di IPL. Ya, kalau gue sih menurut gue jauh, Mon. Kenapa? Karena kalau gue perhatiin, kalau kita main di Eropa, midfield kita itu bener-bener yang namanya, bahkan di beberapa episode kita kan sempat kita bilang, kalau lu kalah di midfield pindah ke sayap. Itu betul-betul diterapkan kalau di Eropa. Mungkin ada satu faktor yang gue pikir, kenapa ini menjadi bisa mereka lakukan di Eropa dan nggak bisa dilakukan di Premier League. Ya pressingnya di Liga Inggris tadi, ya satu dengan intensnya permainan di Premier League dan ditambah lagi, lo tahu sendiri wasitnya Liga Inggris itu, lo belum patah kaki belum bakal dipeluit kan gitu. Sementara di Eropa itu lebih safe bagi pemain-pemain. Tackle yang kayak dilakukan siapa yang kemarin kena kartu merah? Ivan Nelson. Itu mungkin udah nggak perlu pakai VAR lagi, itu udah langsung on the spot gitu loh. Bahkan yang sebelumnya itu kan seharusnya 2 kartu merah itu mereka itu waktu lawan Bournemouth kemarin tuh. Cuman itu yang menurut gue yang memberi advantage buat MU. Di tengah itu kita bisa lebih bermain teknik. Taktikal. Iya, taktik, bukan teknik. Secara teknisnya bisa dikeluarin nih pemain-pemainnya. Karena kalau menurut gue salah satu penyebab kita di Inggris itu juga kayaknya kayak susah banget gitu ya. Like it or not, kenyataannya midfield kita ini high technical semua loh rata-rata. Casemiro, Kobbie Mainoo, Eriksen, bahkan Mason Mount. Ya, maksud lu nggak ketemu sama permainan cepat model IPL. Gitu. Nah, sementara di Eropa ini jadi advantage buat kita karena kita justru ini kan sebenarnya cita-citanya Ferguson zaman dulu kan. Gue pengen bisa bersaing di Eropa. Lah ini yang dilakukan sama Amorim saat ini. Dengan pemain-pemainnya memang rata-rata tekniknya tinggi semuanya.
control ball-nya bagus, opsi pilihan permainannya bagus. It suits them untuk di Eropa menurut gua. Itu yang menurut gua bisa jadi advantage. Nah, kalau kemarin Las Palmas ya di episode yang di Lyon gua sempat bilang, gua yakin Atletico akan menyimpan pemainnya. Dan ternyata cuma nggak disimpan ya. Cuman yang menyimpan justru Tottenham Hotspur ya yang dibantai 5-1. Padahal lawan lu bodoh glim. Padahal lawan lu bodoh glim lu, Bos. Kalau kecuali lu tadi yang ngadepin Atletico, gua ngerti lu nyimpen pemain. Tapi ketika kita review itu yang gue bilang bener dong. Apa tuh? MU nggak nyimpan pemain. Ya, itu juga gua agak oke, man. Good job, man. Good job Remontada. Tapi ya kan comeback kan gua. Yeah. Cuman maksudnya bagi gue itu ya kemarin itu yang menurut gue ini disimpan nih pemain-pemain ini untuk melawan kita. Yeah. Nah ternyata kan enggak, walaupun mungkin yang disimpan adalah Nico Williams saja ya. Dan itu pun terpaksa diturunkan kan dengan kondisinya. Karena mereka harus ngejar UCL juga. Betul. Mereka nggak mau turun ke 5 dan ke 6. Nah itu dia poin gue, bahwa mereka itu sekarang ini juga berbeda dengan kita yang kita di bawah yang nothing tulus. Mereka itu have everything tulus. Karena mereka bisa masuk ke zona UCL walaupun besok kalah lawan kita. Mereka masih tetap bisa main di UCL musim depan melalui zona 4 besar. Tapi itu balik lagi, Pet. Pertimbangan gua kenapa gua waktu 2 episode lalu gua bilang lawan Bournemouth harus tim terbaik yang turun. Walaupun mainnya nggak terbaik. Tapi intinya kita butuh pemain-pemain ini mencoba sesuatu dan melakukan sesuatu ketika lawannya bisa dibilang hampir mirip gaya bermainnya, full attacking gitu. Jadi yang dilakukan Manchester United kemarin lawan Bournemouth ya sebenarnya mungkin itu nggak akan ditampilkan waktu kita lawan Bilbao. Itu gue yakin. Tapi somehow gue agak pesimis. Ini balik lagi nih. Gue agak pesimis karena Bilbao kan bukan Bilbao-nya. Ernesto Valverde ini mastering apa yang dia lakukan. Dia pernah melakukan itu sama Barcelona dan sebelumnya dia udah paham gimana cara Bilbao bermain karena sebelum Barcelona kan dia di Atletico Bilbao dulu. Nah, ketika di Barcelona itu dia mencoba bahkan di luar pakemnya dia coba 4-4-2, dia coba 4-2-2-2 dan itu works walaupun akhir-akhirnya dia ditendang karena emang Barcelona makin lama makin turun kan. Cuman yang dia lakukan di Bilbao ketika dia balik lagi dia berhasil jadi juara Copa del Rey. Dia ditendang dari Barcelona digantikan dengan siapa? Hah? Waktu ditendang Valverde digantikan dengan siapa? Gue lupa dah. yang hasilnya malah sama aja kan? Iya, gue lupa penggantinya. Si inilah siapa? Legendanya mereka. Safi ya. Iya. Diganti nama Safi. yang gue sorot di sini, Ernesto Valverde ini benar-benar tahu apa yang dia mau. Tipikal tipikal pelatih yang apa ya istilahnya ya? Dia harus punya pemain yang juga selain body balance, punya kecepatan, tapi ini pemain-pemain yang suara motor barusan. Pemain-pemain yang teknikal. Yang gue khawatirkan, ini gue jelasin kenapa gue pesimis. Waktu lawan Rangers, Inaki Williams itu cedera. Belum ada di squad. Nah, kemarin itu ketika lawan Las Palmas, harusnya yang jadi bagiannya porsinya si Nico Williams itu dilempar ke kanan. Dan Inaki Williams berhasil melakukan itu. Akhirnya kan dia ciptain assist kalau nggak salah ya. Ya, malah dia bikin gol. Gol cepat di menit ke-5 waktu lawan Las Palmas. Nah, artinya kan ketika lawan Manchester United dengan etalase yang kita tampilkan di Bournemouth, ada Inaki Williams di kanan, Nico Williams, double Williams nih di winger mereka. Kayak ini dong, kayak Tekken, double Williams. Double Williams. Ayo, bingung dah. Hah? Tahu nggak main Tekken nggak lu? Gua nggak main Tekken. Nina Williams sama ya satu lagi gue lupa namanya. Terus? Ini main-main mulu nih. Inaki Williams, Nico Williams. Gua nggak bisa bayangin yang ngejaga mereka. Yang ngejaga Nico Williams si possibility Patrick Dorgu. Yang jaga Inaki Williams possibility-nya antara Harry Amas atau Luke Shaw. Gila nggak? Maksud gue
Lo waktu lawan Bournemouth aja lo gagal apa ya? Clear area lo sendiri, ngerti nggak lo? Dorgu mungkin bisa, tapi dia melakukan kesalahan yang akhirnya dibayar mahal. Ketika Dorgu pindah ke kanan, banyak kan akhirnya serangan yang dieksploitasi juga posisi dia. Ketika dia pindah ke kanan, Luke Shaw di kiri, serangan Bournemouth kebanyakan dari sisi kiri. Betul. Yang di posisinya dia sendiri di kanan. Betul. Nah, ini Inaki Williams, Nico Williams, gua nggak mau ngebayangin sih itu jadinya kayak gimana. Kalau misalnya kita di hari Jumat nanti, gue berharap banyak justru sama Yoro, sama Mazraoui. Gue pengen banget mereka fit sefit-fitnya. Plus siapapun yang dimainkan di tengah, gue yakin sih pasti Maino atau Casemiro. Gue pengen mereka tuh bener-bener bisa ngelihat the whole area. Gue pengen mereka bener-bener bisa. Lebih yakin Casemiro sih yang diturunin. Iya, gue pengen mereka tuh. Ya, Casemiro bermain baik kan sampai ya, plus, game semalam juga dia bagus. Gitu. Cuman plus menurut gua kenapa Casemiro? Dia mengerti dan memahami banget kayak mana tim-tim Liga Spanyol seperti apa. Jadi ya, selama Casemiro di Madrid pun Bilbao hampir nggak menang lawan Real Madrid. Makanya menurut gua sebenarnya gini, Mon. Kalau gua penjelasan lu tuh it makes sense ya. Karena melihat wingback kita juga yang secara defensifnya dan speednya kurang lah untuk menghadapi dua pemain Williams ini. Cuman menurut gua yang kita punya advantage-nya di sini justru di midfield kita, Mon. Kita benar-benar memiliki pemain-pemain yang sebenarnya bisa membuka peluang-peluang. Itu makanya gue bilang tadi, gue berharap nggak usah sampai ke titiknya Bruno atau Garnacho ya, karena nggak ada Zerzi, udah pasti mereka berdua di depan. Nah, gue pengen di belakang pun, nih dua orang ini gue malah pengen kayaknya Bruno aja deh ditaruh di belakang biar Mason Mount aja di depan dari awal ya. Karena gue pengen dari tengah ini kita bisa ngelihat semuanya. Kita bisa bawa permainan kita ketika kita ada counter attack ataupun bertahan. Cuman masalahnya ya kita semua tahu lah, Bruno atribut bertahannya juga jelek gitu loh. Sebenarnya jadi kekhawatiran gue yang nomor satu, Mon. Ya ini penyakitnya kita di Liga Inggris ya, walaupun tidak seperti itu di Eropa seperti yang gue bilang di awal-awal tadi. Yang kekhawatiran gue dengan tidak adanya Zerzi dan tidak bisa dimainkannya si Ole. Kok Ole sih? Dalo. Kok bukan Dalo? Siapa? Si bocah kecil mendadak lupa gue. Dari Arsenal, no? Cidobi. Dengan tidak bisa dimainkannya Obi karena tidak termasuk dalam skuad Eropa. Kita benar-benar nggak punya opsi lain selain Højlund di depan. Iya. Nah kalau misalnya. Ya makanya dia butuh gol itu kemarin. Nah, whatever it is yang terjadi besok itu, kalau misalnya sampai Højlund nggak bisa menghasilkan the goods we need, artinya apa? Gue yakin nih Bruno besok akan main sebagai posisi 10 lagi. Ya, itu udah pasti. Yang menjadi pertanyaan gue, kalau misalnya ada apa-apa dengan Højlund, Bruno yang di-push ke atas, atau lu memaksakan lagi seorang Maguire menjadi striker lu lagi? Karena literally you don't have anyone else. Iya. Gue malah takutnya Bruno Amorim tuh cadangin Maguire buat jadi senjatanya dia, just in case. Tapi lu nggak punya siapa-siapa di belakang. Lu mau turunin Lindelof dari awal. Ya. Dengan catatan lu tadi yang lu bilang yang dua pemain ini memang cukup agile lah ya, agility-nya lumayan tinggi. Masalahnya siapapun nanti di depan udah pasti Højlund ya. Dia lawan Alvarez sama Daniel Vivian. Viviannya sih gue nggak kuat. Menurut gue itu salah satu center back La Liga terbaik saat ini. I'm not worried about the center back karena badannya gede, tinggi. Ya, tapi gue nggak khawatir. Højlund gitu loh. Gue justru itu advantage buat kita. Gue nonton yang mereka lawan Rangers ya. Rangers juga mengeksploitasi mereka berdua. Cuman sayangnya aja nggak ada finishing produknya dari Rangers. Problem dengan big man itu selalu apa, Mon? Slow ya. Dan kita punya Garnacho. Problemnya dengan katakanlah Garnacho masuk nusuk, apalagi kalau dari kiri udah pasti nih anak bocah bakal nusuk terus ke dalam. Mau namanya nusuk mau apa? Kalau end produknya nggak bisa diselesaikan oleh Højlund, ya kita stalemate 0-0. Dan lebih jeleknya lagi kalau Onana kembali lagi bercanda. Kita bisa jadi kalau ketinggalan gol duluan di away. Ini yang jadi kekhawatiran gue yang pertama itu adalah di depan ini gimana kita menyelesaikan produknya.
Ya. Itu sih. Tapi overall sih kalau gua bilang it's going to be an interesting game, dan ini adalah pertandingan yang literally ya all out. Lu nggak bisa tahan diri lagi di sini. Iya. Kalau lu bisa menyelesaikan di Atletico Bilbao besok away, lu bisa selesaikan 2-3 gol, the game is done. Tinggal lu bertahan aja waktu di Old Trafford. Ya nggak bertahan lah, maksudnya iya lu ngasih permainan terbaik lu aja lah di Old Trafford. Plus lu ditambah lagi dengan crowdnya Theater of Dreams, gue yakin sih kita bisa. Gue lupa ngebahas Atletico Bilbao ketika ketemu sama Rangers. Kita semua tahu Rangers itu tim terbaiknya Scotland saat ini. Ya kan? Dan dia juga pakai 3-4-3 si siapa? Pelatih Barry Ferguson. Apa yang terjadi kemudian sebenarnya di situ nggak ada Inaki Williams, tapi yang dipasang tuh si Bergwijn sama di kirinya Nico Williams. Dan semua bermain dengan baik. 3-4-3-nya Rangers benar-benar diacak-acak. Terjadi sampai di menit akhir babak pertama tuh dapat penalti. Karena siapa? Backnya Australia. Harry Souttar ngelakuin kesalahan. Terus si Nico Williams bisa bikin gol lagi di menit 80. Ini kan artinya Ernesto Valverde walaupun kemarin lawan Las Palmas dia nyoba-nyoba ya. Menurunkan beberapa pemain cadangannya dia dari awal. Tapi paling enggak dia tahu gimana cara menghadapi 3-4-3, bener dong. Tapi ini satu yang gua beda. Kita waktu lawan Rangers juga 3-4-3 lawan 3-4-3, Mon. Iya. Tapi beda, 3-4-3-nya Amorim yang selalu kita tekankan berbeda. Kita tidak pernah yang namanya 3-4-3 konvensional. Iya. Itu yang membedakan Amorim dengan 3-4-3 yang lain. Amorim bisa main 5-2-3, bisa main 5-2-1. Nah, itu waktu lawan 5-3-1-1. Waktu lawan Arsenal, orang semua bilang 3-4-3. Jelas-jelas itu 5-2-3. Iya, 5-2-3. Jadi bagi gua it is an advantage buat kita besok. Tinggal bagaimana menyelesaikan di bagian depan aja. Kekhawatiran gua cuma satu. Di depan ini seperti apa nanti? Oh, kekhawatiran gua banyak. Kalau lu mau menjabarkan satu persatu panjang nih episode. Aduh. Problemnya yang betul-betul real di depan mata bagi gua saat ini adalah finishing product kita itu dari siapa? Karena ujung-ujungnya nanti kalau my wildest guess ya, ujung-ujungnya Bruno. Tapi kalau ini sampai kapten, Bruno punya satu kelemahan. Dia kalau sudah yang namanya mentok, permainan stalemate, mentalnya hilang. Nah itu yang menurut sering ngelakuin kesalahan. Ya, kecuali dia bisa di cover dengan Eriksen atau Mason Mount, no problem. Tapi masalahnya Mason Mount juga ini kan si kaki kaca nih. Gua cukup hebat menurut gua. Ini udah 3 pertandingan dia nggak kena cedera kan. Jadi ya mudah-mudahan ini berlanjut. Kalau memang itu bisa terjadi, ya good on him. Makanya gue bilang kekhawatiran gue banyak kalau ketika kita lawan Atletico Bilbao. Dari sisi stadion dia sama lah kurang lebih. Beda lah, gila, kapasitasnya beda. Enggak Kak, maksud gue supporternya sangat fanatik. Model-modelan yang kayak kalau misalnya kalau timnya nyetak gol balik badan gitu loh. Itu satu. Nah, ini kan banyak kan pemain muda ya. Itu ketakutan pertama. Kedua, ya mereka punya pemain-pemain cepat. Dibanding sama Bournemouth, mereka lebih cepat dan lebih teknikal. Kalau lo bandingin Nico Williams, nggak usah Nico Williams, Inaki Williams sama Semenyo, mungkin lebih muda Semenyo. Tapi secara teknik bagus Inaki Williams. Cuma satu hal ya, yang tadi lu ngomong itu gua cukup salut. Kayaknya ini Stratford End sama supporter MU di sana itu terinspirasi Indonesia kali ya. Maksudnya? Lu kapan sih terakhir nonton Manchester United? Mereka bikin ini apa sih istilahnya itu? Yang gede itu loh. Tifo. Iya, tifo. Kapan? Nggak pernah, itu yang pertama kemarin. Baru pertama kali kan kemarin waktu Lyon. Makanya gue bilang, gue jujur sampai kaget. Gue jadi teringat ini gara-gara tadi lu ngomong supporter kan. Buset. MU pakai begini-beginian. Beda bro, mana bro. Flare. Pakai flare lagi. Iya. Which is by the way ya, for your information, setiap satu flare itu kalau di Indonesia itu klub harus bayar 10 juta. Lo pengen klub lo sukses, kurang-kurangin flare-nya ya, Dek ya. Itu dulu terakhir terjadi yang ketika kita lawan Man City ya.
di Etihad waktu pembukaan. Flare, tapi nggak pakai tifo-tifoan. Iya, flare yang dari ujung kelihatan. Iya. Apa Red Army pasang flare walaupun di paling ujung ketangkap kamera dan didenda Manchester United. Plus kalau kalian Dan Sir Alex Ferguson ngebela Red Army mati-matian kayak Betul. ya itu namanya supporter gitu. Cuman balik lagi, kenapa kalau kalian bilang kenapa ya MU nggak melakukan itu selama ini? Karena ada satu peraturan di Old Trafford sana. For your information kan Old Trafford itu isinya CCTV semua, kurang lebih kayak GBK sekarang lah ya. Jadi kalau lu ketangkep CCTV melakukan pelanggaran, masuk ke stadion, masuk ke lapangan, melakukan kekerasan di stadion, melakukan Kamera. tindak rasial. By the way, bagi gen-gen bawah, Gen-gen bawah tuh opo. ya yang sering bilang kalau lagi debat gitu tiba-tiba wah rasis lu katanya. Debat kok dibilang rasis. Rasis itu adalah ketika lu membedakan bentuk sara ya, baik itu warna kulit, agama, itu rasis. Tapi kalau yang namanya ngata-ngatain klub itu nggak rasis namanya, nggak respect, itu aja. Ya, jadi bagi gua kalau kalian mau tahu kenapa mereka nggak lakukan itu ya itu karena kalau lu melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, lu di ban seumur hidup Bisa dari jadi. Old Trafford. Udah pasti. Dan itulah kenapa ada bar, Minpor udah pernah di Manchester, ada bar di dekat Old Trafford yang memfasilitasi semua fans-fans MU garis keras yang tidak bisa lagi main nonton di Old Trafford. Ada 2 bar, satu lagi Nah, yang mau satu masuk. kan yang paling terkenal si siapa yang punyanya si ini? Siapa punya si Center, ini? bukan punya. Pete yang Boyle. Pete Boyle yang sering di situ. Apa namanya Minpor? Lu kan udah pernah di sana. Zanzibar. Oh, Zanzibar. Bar yang di dekat Old Trafford, Pete Boyle. Bishop Blaze. Iya benar, Bishop Blaze. Ya, oke. Enggak, satu lagi tuh yang di depan gue lupa, yang mau masuk ke Old Trafford-nya. Itu juga Ya, makanya ada cafe yang seperti Bishop Blaze yang disediakan untuk fans-fans supporter yang udah tidak bisa masuk lagi ke Old Trafford. Ya. Gitu. Jadi itulah kenapa. Tapi ya itulah. Lo menurut lo besok 1-0? gue tahu nih. Dia udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Udah habis gua. Satu udah habis gue dari tadi ngelirik jam kan. Bahan lu udah habis, bro. Bahan udah habis. Orang kagak riset nih, nyebelin emang nih. Bahan udah habis. Udah gitu yang kedua, waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam, Mon. Ya udah, Ini kafe, by the way, kalau misalnya gue bisa tunjukin kameranya ke arah keliling ya, ini udah gelap guys. Tinggal sini yang terang. Iya, kita sengaja nggak di studio biasa Ya. karena Kameramen Arsenal protes. Bang, tolong dia jangan di tiap studio hari bang. di katanya. situ Tiap kali energinya situ, tubrukan. kayaknya ada ya penghuninya ada bang katanya. Gue tiap kali ke sana pulang-pulang pasti muntah-muntah katanya. Gue bilang, ada penghuni apa lu hamil kali ya, kameramen? Ya udah, intinya kalau dari gue sih pertandingan kemarin lawan Bournemouth itu suatu hal apa ya bilangnya etalase yang buruk yang kalau lo bawa juga ke Atletico Bilbao. Itu udah red alert buat Ruben Amorim sama seluruh pemain. Kalau fokus lo emang di UL, ya jangan main kayak gitu. Ya, Gitu. itu fokusnya bos. Iya. Udah nggak ada jalur lagi Maksud kayak gua, Eropa kalau nggak dari situ. Lo nggak bisa lagi bermain, lo nggak bisa lagi ngelakuin kesalahan konyol di muka gawang. Iya. Gue ngomongin muka gawang nih, nggak jauh dari garis tengah menuju ke arah pertahanan lo ya. Iya. Kalau lo ngelakuin kesalahan di atas, ketika kita lagi mid block, lagi nyerang, nggak masalah. Toh bola pasti akan dibuang gitu loh. Tapi kalau ketika lo ngelakuin kesalahan di deket Lini kotak pertahanan. penalti di dekat lini pertahanan di kanan maupun di kiri habis karena mereka punya pelari yang Gini cepet, aja. mereka punya pemain tengah yang cukup teknikal Ya. dan striker mereka juga bagus. Gini aja, aku kasih penutup ini dengan Bang Ruben Amorim. Bang, masuk bang. Ya. Jangan lupa kipernya mereka Unai Simon. Ya, makanya ini mau ku sampaikan. Tolong bang, tolong. Menurut kau kenapa tadi dibilang Patrick itu dia paling khawatir di depan? Aku setuju sama dia. Ya, Unai Simon itu bang. karena Højlund ketemu Simon. Nah, ya kan? Itu kiper MU nggak jadi itu bang. Nah, bukan, inilah aku kasih tahu sama kalian ya. Ini titip pesan aku buat kawan-kawan kita yang besok akan main, yang namanya sudah kusiapkan ini. Nah, Siapa aja bang? Luke Shaw, Luke Shaw, ya, aku titip juga buat kedanku Patrick Dorgu, Patrick Dorgu, ya, buat laiku tercinta
Harry Maguire, Ade Yoro, ada Yoro. dan juga Babang Lindelof. Ya. Bang, di tengah Bang juga Bang. Ugarte. Sabar dulu. Oh, oke. Ya, kau suka kali motong aku. Iya, Bang, iya Bang. Ya, ku bilangin sama kalian. Iya. Setiap kali kalian diserang, berikan yang terbaik yang bisa kalian berikan untuk mempertahankan Gitu dia, Bang. perlainan pertahanan kalian. Terus. Ya, udah menjadi horas. Ya. Karena kalian ingat aja satu, kalau kalian bisa dilewati, nggak ada kiper kita, Le. Kosong Ya, itu kawan. kosong itu, anggap aja nggak ada. Nganggap aja nggak ada. Nah, karena kalau bisa kau berpikir kayak gitu, aman kita. Tapi kalau kau pikir lagi, tenang, ada orang Depok yang jaga gawang. Nah, Bang, kelar ini kita. artinya Onana bakal dibuang fix. Bukan fix. Hah? Keputusan itu kan nanti sama Bang Ratcliffe, ya kan. Tapi kalau kau tanya aku, Abang fix. buang badan mulu nih. Cuman lah ya kan. Ya. Aku nggak pernah buang badan. Aku selalu interview itu jujur-jujur aku. Baindir gimana Bang? Main nggak Tan? Enggak. Kenapa Bang? Onan aku main kan. Suka kali aku lihat si Patrick itu jantungan. Mana tau mati dia sebelum berangkat ya kan. Aduh. Oke lah ya. Ya Itulah. begitulah ya. Jadi untuk episode ini selesai sudah. Yang menutup kali ini adalah Ruben Amorim. Sampai jumpa di hari Jumat ya. Jumat. Hari Jumat kita akan melawan Atletico Bilbao. Di Stadio de San Mamés. Itu meme. Ya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen kalian di bawah. Ya. Bagi-bagikan video ini. Banyak yang pengen lihat muka Ruben Amorim. Walaupun pakai mukanya si Patricknya ini sebenarnya. Oke. Gua Ruben Amorim. Sergeant Ratcliffe. Ada Minpor. Ya. Ada kameramen Arsenal yang penjaga gawang, bukan penjaga piala. Ya, penjaga piala. Ya. Udah macam ini kau, Le. Macam apa? Udah closing. Enggak, itu tadi dulu. Macam kalau misalnya mau ke puncak-puncak itu, Le. Yang jaga pila-pila gitu. Kau nggak bilang pila. Kau bilang Piala. piala. Dah. Semangat Arsenal!